Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salma, bagaimana kabarnya Bu Salma? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Kedengarannya loyo ya Bu Salma. Ada problem ya? Iya nih, iya nih, Bu. Loyo karena apa ya? Kurang agak stres sedikit karena tidak bisa mengatur waktu karena banyaknya tugas sekolah, tugas utama dan tugas tambahan. Oh, jadi Bu Salma ini ingin membicarakan tentang tugas-tugas Ibu Salma yang banyak ya, banyak tugas tambahan, ditambah lagi di sekolah mengajar. Jadi Iya, susah untuk mengatur waktu ya Bu? iya nih, Bu. Susah mengatur waktunya. Antara pekerjaan utamanya di sekolah ya, antara tugas utama sama dan tugas tambahan. Tugas pokoknya Hmm, kan sebagai saya kan Bu ya sebagai guru pembimbing ya kadang harus membimbing anak di kelas dan tugas tambahannya itu ya sebagai ada juga sebagai kepala perpustakaan dan juga sebagai eh, bendahara dana bos. Kadang itu apa ya kurang bisa mengatur waktu. Terkadang yang menjadi tugas tambahan itu justru berubah menjadi tugas pokok, lebih diutamakan daripada tugas pokoknya. Kadang tugas pokok saya itu terbengkalai. Anak saya kadang-kadang nggak sempat untuk masuk di kelas, untuk memberikan bimbingan. Kadang kalau ada anak yang bermasalah harus di konseling atau bagaimana, saya harus kadang mengoffer ke teman. Karena itu tugas tambahannya yang terlalu banyak menurut saya oh. sih. Oh, begitu ya Bu Salma. Full Ya, banget tugasnya, di banyak banget tugasnya Bu Salma ini. iya Bu, Eh, iya. eh, jadi di sini Bu Salma ingin waktunya lebih efektif begitu ya? Iya, ingin lebih efektif dan gini ya, saya maunya itu ya, tugas pokok saya lebih utama sebenarnya sepertinya begitu Bu. Hmm, Tugas pokoknya lebih utama daripada tugas tambahannya. Artinya tugas tambahan kan sebagai tambahan toh, ya, tapi terkadang sebagai tugas tambahan utama bendahara dana bos ya. Mungkin kita sedang membimbing, dipanggil lagi sama kepala sekolah, ada lagi ya. panggilan dari pendidikan untuk ke kantor dinas, begitu Bu. Oh, jadi di sini selain sebagai guru bimbingan konseling, juga sebagai kepala perpustakaan, juga sebagai bendahara BOS. Ya, begitu Iya, Bu ya. iya, iya. Jadi ya ya. Jadi Bu Salma ingin di akhir perbincangan kita ini nanti Ibu ingin mendapatkan cara atau ide untuk mengatur waktu sehingga menjadi efektif efektif ya Bu Salma. Iya, betul Ibu. Saya pengennya itu saya bisa mengentaskan lah, mencari jalan keluarlah atas problem saya ini. Ya, Istilahnya saya oke. menemukan, Hmm? bukan mencari permasalahan, menemukan ide untuk menyelesaikan Ya. permasalahan saya, gitu. Iya, oke, oke Bu Salma. Nah, menurut Ibu Salma, kalau satu hari waktunya itu efektif, akan bagaimana dalam satu hari tersebut menurut Ibu Salma? Misalnya ya, kalau dalam satu hari itu, misalnya saya betul-betul di sekolah ya, saya betul-betul melaksanakan tugas saya sebagai guru pembimbing. Tugas Ya, tambahan itu bisa dilakukan ya mungkin setelah istilahnya kita pulang sekolah di sela-sela waktu baru bisa dilaksanakan dan tidak ini juga tidak eh, pekerjaan itu tidak tertunda-tunda Bu. ya, oh ya begitu Bu. Ya. Dalam keseharian Ibu, apakah tidak ada waktu kosong atau jeda begitu? Apakah semua kegiatan itu menyita waktu Ibu? Enggak juga sih Bu, cuman begini, terkadang ini juga salah satu problem bahwa terkadang juga saya suka menunda waktu, Oh, ngulur-ulur pekerjaan begitu. ya. Jadi, eh, oh, jadi Bu Salma ini punya jeda waktu Iya, sedangkan ya biasanya biasanya kalau waktu yang jeda itu apa yang Ibu Salma lakukan? bagaimana ya?
biasanya ya kalau ada jeda waktu ya biasa habis untuk ini ya. Sebenarnya untuk kegiatan yang boleh dikatakan sih untuk kegiatan yang tidak terlalu efektif. Kadang untuk hal-hal yang tidak berguna, habis waktunya untuk di situ. Oh, kira-kira sebenarnya ini siapa yang mengatur waktu Ibu? Oh, yang mengaturkan saya sendiri, Ibu, Oh ya. ya, iya. Iya. Karena yang mengatur adalah Ibu Salma sendiri. Menurut Ibu, apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi tugas-tugas yang banyak ini sehingga bisa terhandle dengan baik? Gimana ya? Menurut saya sih ya, Bu ya, kalau untuk mengatur waktu, mungkin saya bisa lebih mengatur waktu, tidak menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang tidak berguna ya, dan mengutamakan tugas pokok dan menyelesaikan tugas tambahan juga daripada menghabiskan waktu misalnya untuk scroll HP begitu. Ya. Ya, bagus sekali nih Bu Salma. Kira-kira apalagi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi pekerjaan dan tugas-tugas yang setiap hari itu yang banyak dan istilahnya bisa mengatur waktu Ibu? Yang menurut saya ya, yang utamanya sih sebenarnya untuk mengatur waktu itu kayaknya mengutamakan tugas pokok daripada tugas tambahan itu kayaknya saya rasanya mau berhenti dari bendahara dan benda bos ya, karena itu yang paling menyita waktu saya ya, dan waktu dan perhatian saya. Pengennya sih mengajukan ke kepala sekolah untuk dicarikan pengganti lah. Oh, carikan pengganti ya Bu. Apakah tidak ada jalan lain selain mencari pengganti? Bisa ada sih ya Bu ya, mungkin ya setiap permasalahan mungkin itu ada solusinya ya, ada beberapa choice, tapi kalau menurut saya ada jalan lain, tapi mungkin lebih efektifnya begitu ya, carikan pengganti ya. Iya, karena tadi Ibu Salma mengatakan ingin lebih memaksimalkan waktu, jangan banyak yang scroll HP itu bagus Bu. Kira-kira kapan akan dilakukan untuk memanfaatkan waktu Ibu itu secara maksimal? Ya setelah saya mendapatkan pencerahan dari Ibu ya tentang coach dari Ibu tentang waktunya supaya lebih efektif, kayaknya lebih secepatnya ya Bu ya. Bolehlah mungkin mulai sebentar malam lah atau besok pagi mulai saya mengatur waktu dengan baik lah Bu. Oke, sip itu Bu Salma. Ya sudah ada yang didapatkan solusinya. Bagaimana Ibu akan memastikan ini akan berjalan dengan lancar? Kira-kira bagaimana Bu? Saya ini ya dengan melihat kekonsistenan saya dalam menjalani kegiatan nanti. Ya, betul sekali itu Bu Salma, dengan konsisten. Kita bisa menghandle waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik. Kira-kira menurut Ibu Salma, siapa yang akan dimintai dukungan menurut Ibu? Ya, yang minta dukungan utamanya itu ya keluarga, dan kalau di sekolah rekan sejawat dan pimpinan lah Bu. Ya, dan utamanya diri sendiri. Ya, itu diri sendiri yang utama Bu. Biarpun bagaimana yang di luar itu, kalau dari internal memang wah hebat sekali ini Bu Salma. Oh ya Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita kali ini? Ya, saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya atas pencerahannya Ibu tentang untuk bantuannya tadi untuk mengatur saya sehingga saya bisa lebih plong tentang permasalahan saya yang tidak bisa mengatur waktu. Perasaan saya sangat lega dan saya sangat senang berbicara dengan Ibu sehingga pikiran saya lebih terbuka untuk
mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah kalau begitu Bu, Masya Allah sekali. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Iya, Ya, tadi perbincangan tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. ya, karena sudah ada rencana yang sudah mau disusun dari Ibu Salma ini, saya tunggu ceritanya ya Bu, setelah Ibu Iya. membuat itu melaksanakan apa yang telah direncanakan. Karena berhubung karena waktu juga, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.